Ya, terima kasih buat Amang Inang Bapak Ibu telah menghadiri undangan kami. Terima kasih kepada Bapak Guru yang telah dari sekolah ini yang kami undang untuk kegiatan ini. Terima kasih kepada siswa-siswi kami yang berhati. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, kami yang bertiga ini adalah guru calon guru penggerak. Calon guru penggerak itu adalah latihan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi syarat untuk salah satunya bisa menjadi kepala sekolah itu. Jadi kesempatan ini adalah salah satu bagaimana kami belajar tentang kepemimpinan, tentang pemberdayaan aset sekolah. Jadi sekolah itu karena banyak sekolah yang selalu berpikiran defisit, tapi kami bagaimana pada kesempatan ini melihat dari kelebihan, melihat aset-aset apa yang bisa diberdayakan di sekolah. Salah satu yang menjadi aset yang saya bawakan sebelum saya mempresentasikan sebenarnya adalah aset manusia. Itu adalah aset yang nomor satu dan yang paling berharga. Manusia itu ada siswanya, orang tua, lingkungan sekitar, guru-gurunya. Nanti untuk kembali lagi akan diberikan kepada penjelasan dari teman-teman kami. Pada kesempatan ini kami juga mengundang Bapak Ibu yang anaknya kami data ingin kuliah. Jadi masih banyak siswa-siswa lain yang masih ingin kuliah. Ini hanya beberapa sampel untuk tugas kami. Nanti kita buat ke grup dan kita tambahkan semua. Terima kasih Bapak Ibu telah datang ke sini. Kami juga melihat dari sini kesungguhan Bapak Ibu. Jadi sebelumnya saya menjelaskan tentang perkuliahan ya di sekolah ini untuk membantu anak kuliah ke perguruan tinggi negeri. Saya guru pembimbing, nanti akan membantu teman saya dan guru lainnya dari sini. Saya nanti pembimbing siswa bagaimana mengurus siswa yang kurang mampu supaya kuliah, karena sayang apa yang ada itu harus diberdayakan. Kemudian saya juga setelah nanti ini jam 9.10 saya dapat beasiswa dari LPDP Mikrokredensial, hanya short course 3 bulan, non gelar, tidak pakai gelar, tapi dapat bantuan lah seperti ya. Tapi belajar dari online dari University of Melbourne, Australia. Jadi satu lagi yang mau saya sampaikan kepada siswa-siswi kami dan Bapak Ibu, kalau siswa yang mau kuliah pernah ada kayak gitu sampai S3 dia S2 S3 luar negeri, itu beasiswa yang paling hebat di Indonesia itu namanya LPDP. Jadi LPDP ini ketika kamu nanti masuk dari LPDP itu beda dengan KIP, tapi bisa dari KIP kamu ini nanti dicatatkan dari LPDP. Kalau dia nanti baik S1 ambil beasiswa ke S2, dia diprioritaskan karena dia sudah teruji di S1 masuk ke S3. Jadi kalau kita lihat ada yang ambil S3 sampai ke luar negeri dan PDP itu lah beasiswa yang paling baik di Indonesia. Dia takut 100%. Jadi sebelumnya saya tambahkan lagi kepada Bapak Ibu, karena anak-anak ini dan Bapak Ibu sudah didatangkan, bila sempat itu lagi di ya, karena semua tugas-tugas dia itu nanti komputer. Jadi saya tegaskan, kalau ada saya bimbing siswa pasti harus ada. Kalau tidak ada berarti kerjaan saya mau. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada siswa di sini 6 itu bukan harus ada lalu. Harus sedikit sampai itu belajar saya. Pasti ada jalan ya. Saya mau mengatakan saya bisa mengalahkan siswa kuliah sampai ke luar negeri. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Karena saya yakin. Jadi kau harus yakin sama diri. Jadi ya, jadi bilang Bapak Ibu, tujuan saya berbicara seperti itu bukan untuk mengomongan diri, namun memotivasi. Ya, yakin kamu sama itu. Karena guru-guru kita juga dari sama itu. Kita sendiri menentukan siapa guru. Jadi demikianlah pengantar saya tentang pemberdayaan aset akan diterangkan oleh teman saya, oleh dari kita. Silakan dijelaskan. Baiklah Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, saya calon guru penggerak dari SMK Negeri 2. Nama saya Desmita Maria Borusli Tonga. Saya sudah berkeluarga dan punya anak 1. Baiklah Bapak Ibu, di sini kami akan mengidentifikasi aset yang ada di dalam sekolah kita SMK Negeri 2. Mungkin ada di sini anak didik kami yang sudah kelas 2 atau kelas 3, kelas 11 dan kelas 12. Nah, aset apa itu aset? Ya, aset itu adalah yang bernama apa saja yang ada di SMK 2.
yang untuk mendukung pendidikan di sekolah ini ya. Yang ada dua aset di sekolah itu, yang pertama biotik dan abiotik ya. Biotik itu adalah manusianya hidup, biotik dan itu tidak hidup. Seperti ini. Kalau untuk yang biotik itu manusia dan pemanfaatannya. Itu ada kepala sekolah. Kepala sekolah kita memiliki jenjang pendidikan S2 ya. Kepala sekolah SMK Negeri 2 juga sudah memiliki pengalaman dalam memimpin sekolah selama 3 periode terakhir. Kepala sekolah SMK 2 memiliki jiwa kepemimpinan dengan memiliki integritas dan sebagai pengayom dalam mengkoordinir tenaga pengajar maupun tenaga pendidik. Kepala sekolah memiliki jiwa sosial yang baik. Yang aset biotik selanjutnya yaitu tenaga pengajar atau pendidik. Di SMK 2 memiliki kurang lebih 80 orang guru PNS dan juga 20 orang non PNS. Setiap guru sudah memiliki jenjang pendidikan S1 dan sekarang sudah banyak pengajar yang selesai mengikuti jenjang pendidikan S2. Setiap guru produktif dan normatif adaptif sudah memiliki sertifikat pendidik. Ya, biotik yang selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik yang ada di SMK Negeri 2 ini terdiri dari latar belakang yang heterogen atau yang berbeda-beda. Peserta didik memiliki minat atau kemampuan dalam belajar dengan baik dan tentunya yang berbeda-beda juga. Peserta didik memiliki kemampuan menguasai keahlian bidang jurusan yang diminati yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Biotik yang selanjutnya yaitu pengawas sekolah. Pengawas sekolah memiliki jenjang pendidikan S1 atau S2. Pengawas sekolah berkompeten dalam mengobservasi guru dengan rutin dan memberikan dukungan motivasi dalam menunjang kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Yang selanjutnya yaitu komite wali murid. Ada hubungan kekeluargaan dan hubungan yang baik antara komite atau wali murid dengan pihak sekolah. Adanya pertemuan yang diadakan ketika adanya program kegiatan yang akan dilakukan sekolah. Ya, biotik lainnya itu tokoh masyarakat. Ya, pendidikan yang berlatar belakang SMA sampai dengan S1. Adanya hubungan yang baik dan saling mendukung sesama tokoh masyarakat yang ada di lingkungan SMK Negeri 2. Nah, SMK 2 juga memiliki modal sosial. Yang pertama, komite sekolah mendukung program sekolah dengan cara mensosialisasikan program sekolah. Adanya hubungan dengan kantor lurah untuk membantu administrasi untuk siswa-siswi yang dapat membantu bantuan seperti KIP. Ya, karena di samping ini ada kantor lurah yang adanya hubungan dengan puskesmas. Nah, sekarang kebetulan lagi datang dari pihak puskesmas untuk melakukan cek darah di ruang 1. Nah, selanjutnya yaitu modal fisik. Apa itu Bapak Ibu modal fisik? Yaitu bangunan sekolah. Ya, di sekolah kita ini memiliki sarana dan prasarana yang pertama itu ada ruangan kelas yang nyaman. Ya, terdiri dari ruang kelas yang perpustakaan, ini adalah ruang perpustakaan, ruang guru, aula, ruang lab komputer di sana, ruang UKS, dan kamar mandi guru dan siswa. Jadi di sekolah ini Bapak Ibu sudah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Ya, adanya taman dengan pepohonan yang rindang dilengkapi dengan kolam ikan. Adanya bengkel atau ruangan praktek setiap jurusan. Ya, kalau kita nanti ada videonya Bapak Ibu, kita perhatikan bagaimana ruang-ruang praktek untuk setiap jurusan. Nah, ya ini kita saksikan dari sini videonya.
Ini adalah bengkel itu ya. Tapi ya, terima kasih kesempatannya kepada rekan saya Bu Desmita. Saya akan lanjut presentasi kami. Tadi kita sudah menayangkan video ya, video dokumentasi model fisik di mana sekolah SMK 2 terdiri atas teknik sepeda motor, kemudian teknik audio video, kemudian teknik busana, boga, dan teknik konstruksi bangunan. Nah, di sini setiap penjurusan ini sudah memiliki guru-guru ya yang memiliki kapasitas di bidangnya masing-masing, dan guru-gurunya pun seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sudah memiliki jenjang pendidikan S2. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu, jangan sungkan ya Bapak Ibu untuk memberikan ataupun menitipkan anak didiknya atau anaknya baik itu dari keluarga supaya bersekolah di SMK Negeri 2 selanjutnya. Nah, kita lanjut. Modal aset lingkungan alam. Ya, kita bisa lihat sendiri ya Bu ya. Sekolah SMK Negeri 2 ini terletak dikatakan strategis. Kenapa? Kita lihat ya Bu ya. Dari SMK Negeri 2 ini kita bisa ke kantor wali kota, kantor kecamatan, juga rumah sakit, dan kantor kepolisian. Jadi letaknya strategis. Kemudian kita lihat juga lingkungan alam kita itu dilingkungi oleh pepohonan rindang, juga banyak akses ya, misalnya bisa dijangkau oleh berapa akses. Jadi kita bisa tanpa harus susah ya Bu ya, sekarang kendaraan dan segala macam. Kemudian aset agama dan budaya, di mana keagamaan yang dilakukan baik yang beragama Muslim maupun yang beragama Nasrani. Di sini kita ada kegiatan biasanya itu setiap hari Jumat Bu. Khusus agama Kristen kita melakukan pendalaman Alkitab atau PA. Kemudian khusus yang beragama Muslim itu pesantren kilat atau sholat Jumat berjamaah. Itu biasanya dikoordinir oleh guru agamanya masing-masing. Kemudian kita lihat aset finansial dan pemanfaatannya. Aset finansial ini sebenarnya dikatakan aset dana ya Bu ya. Kita tahu sekolah kita adalah sekolah negeri ya Bu ya. Dimana kalau sekolah negeri itu difasilitasi oleh pemerintah, yaitu melalui dana BOS. Ya, kita lihat juga sekarang pemerintah sangat mendukung program pendidikan, khususnya bagi siswa-siswi yang kurang mampu melalui program KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Nah, jadi kita di sini aset finansial yang dimiliki sekolah kita pastinya dari dana BOS, kemudian juga dibantu dengan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang segala pembelajaran yang ada di sekolah kita. Dan mudah-mudahan juga sekolah kita juga akan berinovasi ke depannya supaya lebih baik, khususnya dalam aset finansial, supaya sekolah kita itu dapat memberikan sarana yang terbaik bagi peserta didik kita ke depannya. Kemudian uang komite. Nah, biasanya Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya Bu ya, uang komite itu sebenarnya digunakan untuk pembayaran guru honor ya Bapak Ibu, dan tenaga petugas kebersihan, security atau tunmen. Jadi ini uang komite yang dipungut kepada siswa-siswi digunakan untuk pembayaran guru-guru honor. Nah, kemudian aset dari usaha kantin dan koperasi.
Ya, sekolah kita memiliki kantin, yaitu kantin boga. Kemudian juga ada kantin dari guru yang bekerja sama dengan koperasi. Mungkin itu adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu mengenai aset-aset yang ada di sekolah kita, khususnya SMK Negeri 2. Kami bisa memberikan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan masukan saran ke depannya kepada kami selaku guru calon penggerak supaya bisa menjadi masukan ke depannya apa-apa hal-hal yang harus kita perbaiki, apa aja hal-hal yang harus kita tindak lanjuti ke depannya supaya lebih baik ke depannya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu guru, juga orang tua siswa yang ada di sini, kepada juga peserta didik kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada saran pendapat kami terima dengan senang hati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tugas kami kan tadi tentang segala aset. Jadi beberapa yang disampaikan teman kami itulah aset sebenarnya harus diberdayakan di sekolah. Tapi pada kesempatan ini karena aset yang kita bahas adalah aset manusia, berarti tujuannya adalah bagaimana memberikan anak didik. Jika ada saran atau pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan bisa kami kasih. Terima kasih. Iya, Atau bisa dari siswa kami juga yang mau bertanya, silakan. Atau bisa dari Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa semua. Ini tadi kan saya juga dalam itu dari awal. Sebenarnya saya juga mau di sini, Pak. Kalau masalah penggerak ini adalah program pemerintah kita. Selain untuk memajukan gurunya juga meningkatkan kualitas siswa. Jadi tadi saya simak kan tujuannya itu apa, Pak? Bagaimana orang ini supaya nanti terbaik itu untuk mempersiapkan diri untuk jenjang selanjutnya sebagai pekerjaan. Tadi kan yang baru dijelaskan dari Ibu Smeta sama Ibu kita masih tentang biografi sekolah. Kalau saran saya bukan ini. Sebenarnya orang bapak sama ini orang guru ini bagi kita. Maksud saya apakah tidak lebih efisien kalau kita lebih fokus sebetulnya langkah-langkah apa saja yang mereka persiapkan, terus kira-kira apa yang mungkin yang bisa difasilitasi supaya target kerjanya bisa tercapai. Maksudnya diperkecil aja orang itu pembahasannya kira-kira gitu kan. Contohnya begini, saya memang bukan bagian dari program ini Pak kan, saya biasa di sini Pak. Kan orang ini kan ada istilahnya ada jadi kenangan, ya kan? Semester masuk bersama. Terus masuk kita di sini, kira-kira ada nggak langkah-langkah yang harus mereka laksanakan supaya nanti dalam mencapai target adanya permintaan untuk seleksi masuk perguruan tinggi dan mereka dapat gitu ya. Atau contohnya kayak yang di Aceh asal saya ada Universitas Bani Saleh yang memang menyediakan kuota untuk siswa yang berprestasi dan kurang mampu. Nah, kita kan dengan informasi yang seluas-luasnya orang ini bisa berprestasi diri dengan harapan bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Akhirnya itu saya jadi orang itu ada juga fungsi yang disampaikan secara panjang lebar. Cuma mungkin waktunya nanti mungkin kalau bapak ibu juga pasti ada aktivitas lain di sekitar situ kan. Itu saya mungkin saya sampaikan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Yudi buat saran dan sekaligus pertanyaan. Kegiatan ini sebenarnya adalah latihan kepemimpinan. Contoh, jika kami suatu saat jadi kepala sekolah, maka pemberdayaan aset ini harus dilakukan dengan cara seperti ini. Harus meminta saran dari siswa juga, dari orang tua, dari lingkungan, dari guru-guru. Contoh, jika kami jadi kepala sekolah, kami tidak bisa membuat kebijakan langsung sendiri. Karena aspirasi-aspirasi dari orang lain itu penting. Karena mensukseskan suatu sekolah itu bekerja sama dengan sekolah. Kemudian Pak Murid tadi sudah yang sangat bagus dan penting untuk diketahui orang tua dan siswa. Apa yang harus dipersiapkan ya anak-anak Bapak Ibu? Yang pertama,
lulus lagi. Coba anak kami yang sudah punya kita tangannya. Ambil silakan. Kenapa harus lulus ki? Emang cara lulusnya pergi ke kantor kepala desa atau kantor lurah, minta surat pernyataan kasih ke dinas sosial. Nanti ada dikeluarkan nanti surat seperti nomor KTP, udah aman itu simpan lagi. Kenapa itu harus saya kasih pemahaman itu sekarang? Karena 1 tahun lagi, jadi kamu nanti testing masuk ke perguruan tinggi tidak memberatkan, nanti payah terus dipersiapkan mulai sekarang. Jadi kalau dia nanti kuliah masuk ke perguruan tinggi negeri diterima kokit dia, berarti waktunya kita sudah berubah. Jadi dapat bantuan per tahun. Contoh sudah kuliah 6 bulan, orang tua membantu ke uangnya, berarti kita bantuan lagi ya. Mungkin caranya 12 tahun atau 12 tahun. Kan enak kan? Ada bantuan. Itu kalau dari itu, kalau kita ambil kartu tipu ini, nanti kita buat dari beasiswa lain aja, yang LPDP itu. Kalau sempat kamu yang dari LPDP, kamu bisa sampai S2. Luar negeri terserah, bukan itu takdirnya lagi. Jadi Bapak Ibu, apalagi harus dikerjakan sama siswa ini? Karena saya lihat Bapak Ibu adalah orang yang berbaik dan mau datang dan bertemu sama kami, anak-anak Bapak Ibu. Saya dari guru menyarankan, cobalah orang yang dijelaskan komputer. Karena teknologi itu sangat penting. Teknologi sangat penting juga, karena semua tugas kuliah itu harus bisa dengan komputer. Karena sudah. Kalau nggak ada komputernya, laptopnya nggak bisa untuk tidak mengkhususkan yang khusus itu. Punya kamu, saya titik buat kita bahas, atau puncak ini apa? Kalau ada niat, ya. Kemudian yang kedua, jika dari 6 orang ini contohnya dibimbing, yang barangnya hanya 2 atau 3, yang 4 lagi gimana? Jadi untuk perguruan tinggi negeri seperti yang ditanyakan oleh Bapak Guru dari saya juga itu bagus dan juga terbantu. Kalau dia jalurnya ada jalur undangan, kalau jalur undangan ini kalah, maka dia harus testing. Yang testing ini lebih diakui karena dia mengandalkan kota. Itu seputar untuk mau kuliah. Kemudian yang perlu kami sampaikan lagi untuk kuliah, ada kuliah tertentu yang ketika kamu kuliah dia sudah ikutan dinas yang dan langsung jadi PPP. Coba dipelajari juga. Ya, contoh ada saya buka di les di Lintong sebelum saya datang ke sini, menurut saya nggak terlalu pintar, yang umurnya yang jelas, tapi dia masuk ke Universitas Pertahanan, siap dari situ kontrak langsung jadi tentara. Tentara yang sudah datang dari kuliah. Ketika dari kuliah nanti di nanti saya militer di Magelang. Kalau dikembalikan dari kuliah ke Tuhan, Universitas Pertahanan negara luar biasa. Testing tentara murni. Begitu menjadi tentara tidak sesuai seperti yang dilaksanakan seleksi jadi kita tentang kasus perjuangan. Kalau dia sudah tidak begitu juga ada sukses itu nggak harus kita dinas itu dari kerja. Ya bisa. Oke, kepada ibu mungkin motivasi kepada kami yang berada di tempat ini, kami sangat berharap sekali untuk memotivasi anak-anak kami yang ada di sini untuk melanjutkan pendidikannya ke perkuliahan. Karena jangan takut Pak untuk biaya, seperti yang sudah dijelaskan kalau dia sudah ini Pak itu gratis, jadi dia paling cuma biaya tempat tinggal dan makannya saja yang Bapak Ibu gitu. Jadi bagaimana kadang anak-anak didik ini pengen sekali mengikuti perkuliahan, tetapi orang tuanya yang kurang mungkin edukasi mengenai pengenalan pusat banyak biaya seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini berbeda dengan zaman kita Bapak Ibu. Kalau dulu orang tua semua yang bayar biaya dari masuk sampai semuanya. Kalau sekarang pemerintah sudah sangat peduli. Apalagi seperti lembaga yang LPDP dan itu saya juga pernah scroll di media sosial bahwasanya pemerintah sudah
sudah ada memfasilitasi anak ini yang kurang mampu untuk mengikuti. Jadi tujuan kami di sini mengapa kami lakukan juga tadi aplikasi yang ada di sekolah ini, bahwasanya dengan aplikasi yang ada di sini itulah yang bisa dimanfaatkan oleh anak didik kami sehingga mereka boleh mencapai minat cita-citanya. Jadi dengan aplikasi yang ada di sini mereka itu boleh memanfaatkan ya, dengan ada yang ada di sini memanfaatkan dengan bagus dan dengan sebaik mungkin sehingga boleh mereka besok memiliki bekal, ada skill ya. Walaupun mereka kuliah, mereka pulang kuliah banyak bapak ibu di sini yang kuliah sambil kerja. Jadi dia punya skill, punya menjahit, dia pulang kuliah menjahit, atau dia mengajar les, atau dia berbengkel di pengalasan ya. Jadi banyak sekali ide-ide yang harus kita tuangkan atau kita kasih kepada orang tua supaya ini anak-anak kita itu supaya termotivasi kedepannya bagaimana dengan asisten guru, bahkan lingkungan, bahkan orang praktek supaya dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena kita harus menghargai yang ada. Jangan kita lihat, sekolah itu ini tidak ada, sekolah itu sekolahnya jelek rumahnya. Apa yang ada di sini, tolong ya, dijaga, jangan dirusak. Ya. Jadi bapak ibu itulah di sini untuk memperkenalkan sekaligus memberikan edukasi bahwasanya bagaimana anak didik kita ini supaya dibekali untuk melanjutkan pendidikannya dan bahkan bisa sambil bekerja dengan modal kemampuan yang ada di dalam sekolah ini. Mungkin itu aja yang bisa saya katakan. Terima kasih buat ini boleh menambah wawasan bapak ibu ya, dan anak-anak kita juga untuk semangat, jangan pesimis ya. Coba nonton kelas 11 ya, ini sudah kelas 12 ya, mulai kelas 12. Nah, tidak terasa nanti kamu sudah selesai. Ikuti, tanya bapak ibu, kamu juga bisa. Jurusan mana? Banyak perjuangan. Kadang saya sendiri mungkin wawasan juga. Mungkin yang sudah tahu jurusan-jurusan itu guru, kesehatan, bidan. Ternyata masih banyak jurusan-jurusan lain bapak ibu, anak-anakku yang seperti teknik-teknik, yang di tambang itu sangat bagus sekali. Ya. Jadi belajar lagi ya, mana jurusan-jurusan yang dibutuhkan dan sangat besar peluang. Karena kadang kita kurang edukasi, kurang wawasan. Ya. Tapi dengan cara melihat di TikTok atau di TikTok juga ada loh di surat bisa belajar yaitu mulai dari S1 sampai ke S3 kuliah di luar negeri ya, dia melalui LPDP ya, jadi lembaga untuk beasiswa ya, mungkin solusi coba kalian lihat karena saya lihat karena TikTok itu sekarang juga begitu sudah banyak wawasan informasi yang dibuat dalam bentuk yang menarik sehingga orang bisa tertarik gitu. Jadi bukan hanya untuk nyanyi itu bukan informasi yang bahkan untuk menambah kesegaran jiwa pun pendeta bahkan apapun sudah banyak di situ ya, dibuat melalui aplikasi jualan ya. Jadi tidak hanya negatif saja itu. Jadi mungkin bisa dilanjutkan dengan Oke, ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Dari orang tua
Saya mau bertanya Pak. Itu sepatunya gimana? Biayanya dan susahnya apa aja? Terima kasih Bapak buat pertanyaannya. Langsung saya jawab aja. Iya. Untuk kuliah itu tergantung universitas. Jadi nanti gini Pak, tugas kami nanti setelah ini ditanya mahasiswa ini di komisi kalian ini. Nah, kamu nanti mau ambil jurusan apa? Coba sebutkan 5. Baru nanti dari 5 nanti dimatangkan ke 3, ke 2, hanya ada 2 jurusan. Jadi jurusan itu nanti kalau untuk kuliah itu suka kita sebenarnya. Kalau untuk kuliah jalur undangan untuk Indonesia dia bebas ke universitas apa saja. Yang penting satu tujuannya di kalau dia dari Sumatera Utara, satu lagi di Sumatera Utara. Satu lagi bisa di luar daerah. Seperti itu Bapak. Kalau dia masuk dari jalur LPDP, kamu bisa sampai ke luar negeri. Tapi harus adalah TOEFL. Kalau masalah TOEFL gampang bisa Bapak atur. Tapi masalahnya dia atur sertifikatmu, otaknya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Maaf, mungkin. Kalau untuk beasiswa, kalau untuk luar negeri bisa juga kita harus punya keahlian juga memiliki LOA. LOA itu apa? Letter of Acceptance. Kita hubungi ke kampus. Kita tanya bagian bironya. Kalau main tunggal kita harus loan dari 2 juta. Dan nanti kan ya, walaupun tidak jadi kau keluar ke luar negeri, contohnya, kalau tidak bertemu otaknya itu mahal itu. Cuma negara-negara itu bayar kita ke Medan sampai jutaan. Serius. Kalau ke luar negeri atau bisa kita minta bantuan profesor, jadi profesor yang menjadi kita nanti, biasanya kita orang baik dan mampu. Jadi kalau untuk luar negeri ada banyak jasa di luar sama kita. Ada yang terlalu pintar, ada yang pintar fisik juga. Tapi disuruh contohnya bapak ujian curriculum Indonesia, pakai apa? Itu ada tesnya berafiliasi. Contohnya kampus Del dan Budi berafiliasi sama lembaga internasional. Contohnya untuk luar negeri bapak ya, seperti kita. Jadi dia ada universitas yang bekerja sama luar negeri. Jadi dia TOEFL ini tidak ke dunia. Testing, TOEFL ini 400.000 kasih cover dulu. Bisa pergi ke Asia. Kalau di atas 500 bisa sampai ke Amerika kayak Australia seperti ini. Jangan jadi hanya bahasa Inggris harus. Ini sekali harus penting. Kalau bisa bahasa Inggris tapi ada orang S2 bahasa Inggris tapi nggak ada profilnya, nggak bisa dipakai. Jadi kalau kamu SMP tapi ada profil bisa kamu belajar bahasa Inggris. Itu standarnya. Ada orang yang biasa orang lain, sebenarnya nggak boleh saya sampaikan. Tapi harus bisa dipertanggungjawabkan dan bisa komunikasi seperti yang mereka dia. Tapi untuk yang dalam negeri Bapak, seperti saya bilang tadi, bebas menentukan. Jadi kemampuan inilah yang harus dimiliki oleh guru dan siswa. Dia nanti mau jurusan A, B, A, contohnya jurusan apa? Ini apa? Ini mesin. Jadi nanti ada beberapa universitas yang ada yang jurusan ini mesinnya. Contohnya ada 20. Ada di mesin di mana? Di USU atau di ITB. Jadi tugas kami sebagai guru mendeteksi. Mendeteksi gimana? Sekolah kita akreditasi B. Nilaimu contohnya rata-rata 85. Sekolah SMA 1 akreditasi A, rata-rata 85. Sama-sama jurusan apa? Teknik mesin. Maka yang diterima dia karena jurusannya A. Ini caranya apa? Atau gini, kamu mau ke ITB, ya pasti kau lama SMA, sudah SMK, akreditasi B. Maka gini, kalau mau berhasil itu gini nak, tidak harus A. Tidak harus A. Tapi kami sebagai guru tidak boleh membilang kau ke sini. Nah, kalau mau ke sini nanti tingkat menangmu kau dijamin 90% mungkin menurut Bapak. Kenapa? Karena Bapak terbiasa menganalisis hal seperti itu. Kalau saya ambil di jurusan ITB, jurusan ini, kau pasti kalah. Saya bukan membuli atau mematahkan semangat. Kau kalah. Kecuali kau punya, walaupun ini sekolah akreditasi B pernah kejuaraan nasional atau internasional, mungkin kau langsung diterima. Itu dia. Nanti kan tergantung jurusan dan universitas, daya tampung juga mempengaruhi Bapak Ibu. Daya tampungnya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Iya. Itu sih. Jadi kalau naik milion Bapak Ibu terpengaruh itu nilai ya. Berpengaruh. Karena kakak memang harus. Jadi ibaratnya deh orang pani guru mana sebelum besar kakak naik. Ada nilai-nilai di sekolah turun-turun di bawah. Tidak mau nak masuk di mana di negeri. Ada memang mana yang bayar itu di SMA Surabaya.
dipanggil na bila bapak belum na pengaruh belum mengenai ini baik saling membantu mata bantu mau anak penamnya mau jadi hanya sudah disediakan mau panggil tolong memahami itu kamu bakaran kamu ambil ini anak pelajaran dia sebagai orang tua yang tampan kakak mendadak masuk ini bagi orang tua benar Masuk buat saran atau pertanyaannya. Makanya sebenarnya kita tadi ini harus diundang kepala sekolah. Sudah saya undang kepala sekolah. Kepala sekolah pergi ada perusahaan dari di kelas harus dihadirkan sebenarnya di sini. Cuman karena kalau di kelas mungkin kerja di rumahnya saja, mengisi rapor di sini, ya. Dan tugas kami juga bulan ini juga keluar, jadi kami nggak bisa mengatur waktu yang lebih tenang bapak ibu. Jadi ya bapak ibu yang bisa kan bukan capek mengisi rapor. Jadi nanti kami sampaikan juga kepada kepala sekolah. Bukan harus kamu juga bisa pergi langsung ke kelas. Sampai kepala sekolah, kami yang kuliah. Mohonlah kebijakan supaya rapor kami aman. Dan itu aja tugas kepala sekolah itu. Nggak usah kau ajarin lain-lain. Mohonlah Pak, bantu kami. Udah ngerti itu. Jadi nanti kepala sekolah yang instruksikan sama wali kelas atau guru tertentu. Ngerti kan? Jumpai. Ngerti? Jumpai. Itu yang dibilang Mama tadi itu sudah pas. Ya. Benar kali. Ya harus naik. Ya Pak. Ada lagi Bapak Ibu atau Pak Budi mau sampaikan mungkin bisa saran. Saya berapa sih mungkin aspirasi dari orang tua siswa ini bisa lah mungkin orang bapak istilahnya buat catatan kecil, jadi hasil rapat ini nanti mungkin bisa juga disampaikan perpanjangan tangan dari seorang bapak ke kepala sekolah, karena memang kita pun melihat yang disampaikan tadi pas itu grafiknya harus naik menunjukkan adanya peningkatan secara kalau dibilang apa menanjaknya. Jadi kalau dia pintar lalu turun naik lagi pintar, nah itu semua bukan kategori yang mereka minta. Itulah persyaratannya memang Pak. Jadi mungkin termasuk di PR orang bapak itu nih kayaknya dari aspirasi yang disampaikan tadi Pak, itu maksud saya supaya maksudnya supaya dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Budi buat sarannya. Mungkin itu pengalamannya Bapak Ibu ya. Saya juga pengalaman juga di sini juga seperti itu. Mungkin nilainya naik turun. Jadi kami juga sudah dibicarakan kepada khusus kedua agama Pak. Karena kan kelas 1 bunyinya berbeda, kelas 2 bunyinya berbeda, walaupun dengan mata pelajaran yang sama. Jadi kami sepakat untuk mendokumentasikan nilai mulai dari kelas 1. Jadi istilahnya kita bisa lihat kalau memang anak ini pintar, bisa kita naikkan dia gitu, kita naikkan 1. Jadi kami sepakat itu kalau kelas 1 itu nggak tunjukkan nilainya, nggak langsung 9 supaya nanti sampai ke kelas 3 itu yang ada gelombang seperti itu. Mungkin itu juga saran yang sangat bagus Pak Budi, karena memang untuk jalur undangan dan jalur beasiswa dari lain-lain itu memang nilainya harus naik, tidak boleh naik turun. Jadi dengan cara mendokumentasikan nilai anak ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, itu bisa menjadi solusi. Dan kami koordinasikan juga kepada kepala sekolah dan agar disosialisasikan kepada sekolah. Dan kepada orang tua kami tadi di mana tempat kuliahnya itu, tempat kuliah beasiswa ini Pak untuk yang negeri ya. Kita tahu tempat negeri itu ada di Medan, di Pekanbaru, di Lampung ya. Jadi Bapak Ibu itu tinggal lihat anak yang gitu. Kan dia di internet di tempat kuliah universitas yang negeri, jurusan yang ada di situ dengan kuliah negeri. Jurusan ini Bapak Ibu bukan hanya dia suka aja, tapi kita lihat juga jurusan yang dipakai ke 2 tahun atau 5 tahun ke depan ya. Jangan pula nanti kan contohnya dia ambil jurusan yang banyak peminatnya sementara lowongan lapangan kerjanya sedikit ya. Jadi harus dibimbing juga, itulah tugas kami Bapak Ibu di sini, memberikan edukasi dan pemahaman kepada orang tua. Jangan kuliah itu berat, kuliah itu susah gitu. Yakin Bapak Ibu, di sini banyak orang tua yang susah, anaknya kembar itu mereka boleh kuliah tamat semua seperti itu. Dan juga anak-anaknya juga harus tahu ya.